Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kembali saya akan ngobrol lagi nih dengan Mas Tio, dengan Pak Mas Dini. Saya akan mempertajam tentang COVID-19. COVID, kenapa dinamakan COVID-19? Berarti ada secara spiritual nih, ada COVID yang 20. Nah, kalau 19 hebatnya kayak itu, 20 mesti lebih hebat. Nah, ini kenyataannya seperti ini. Kita sebenarnya berharap ini segera berakhir ya, dengan daya upaya yang sudah maksimal. Pemerintah sudah secara maksimal, masyarakat yang sadar sudah secara maksimal. Tapi seperti episode sebelumnya, bahwa ini COVID itu tidak ada tolak ukurnya. Yang diserang siapa? Ya, orang benar atau orang yang tidak benar, orang yang soleh atau yang tidak soleh, tidak jelas. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Nah, kemudian kalau di awal saya menyampaikan vaksinnya adalah bisa menggunakan vaksin spiritual. Kalau menurut pengamatan bahwa spiritual yang utuh itu tinggal di Jawa, tinggal di Nusantara. Yang lain itu sudah rusak, di negara lain sudah rusak. Yang masih utuh, yang masih bisa diharapkan adalah spiritual yang ada di tanah Jawa. Nah, ini kalau dari kacamata budaya spiritual, kenapa ini bisa terjadi? Ini juga mewarisi leluhur kita, mewarisi para winasis, para linuwih. Sudah banyak diyakini bahwa di tanah Jawa, di Nusantara ini, yang menjaga lautan ini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Dari beliau inilah sebenarnya mewariskan kepada kita untuk mengakses energi. Yang saya terima, Pak Mas diterima, ya, teman saya Mas Tio terima ini, meyakini bahwa ketika Nabi Musa itu bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa itu membelah lautan, itu adalah membelah gelombang lautan. Itu harfiahnya itu. Tapi secara hakikat adalah membelah itu gelombangnya, itu gelombang energi. Tuhan membuat website yang ada di atas sana, katakanlah langit ketujuh. Mampu nggak kita mengakses salah satunya? Yaitu adalah energi spiritual, energi ilahi, nur ilahi. Ya, saya Mas Tio, Pak Mas Di, bukan orang yang ahli di bidang agama, bukan. Tapi kita adalah pelaku spiritual yang sudah mempraktekkan bahwa energi spiritual ini bisa kita akses untuk diri sendiri, ya, kemudian untuk orang lain. Nah, ini kita hanya sebagai saluran. Kita bukan sebagai produsen, bukan. Kita hanya sebagai makelar. Kita hanya sebagai distributor kalau dalam perdagangan untuk disampaikan kepada orang. Nah, cara yang kita dapatkan itu sangat sederhana. Hanya ikhlas. Ikhlas untuk menerima energi. Tidak dengan doa sesuatu, tidak dengan mantra, tidak dengan sesaji, tidak dengan membaca begini sekian ribu atau sekian ratus, enggak. Kita hanya dibutuhkan satu keikhlasan untuk menerima energi, kemudian energi itu bisa masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori, ya,
sehingga mampu membangkitkan elektron-elektron yang ada di pembuluh darah, sehingga pembuluh darah itu mampu untuk menahan oksigen secara maksimal. Nah, kalau oksigen di dalam pembuluh darah itu sudah cukup, ya, itu virus akan kalah dengan kita. Kalau dari teori gelombang, bahwa orang yang rentan terhadap virus itu di frekuensi 30-40. Jadi kalau cerita frekuensi itu 1 sampai 1000. Gitu kan, itu teorinya. Kemudian orang yang rentan itu di bawah 40. Orang yang bisa di frekuensi 100 sudah lumayan lah, itu sehat. Kemudian orang yang sudah mencapai 200 frekuensinya, ini sudah bisa mempengaruhi orang lain untuk menyalurkan energi ilahi untuk orang lain. Nah, ini dari segi teori frekuensi, bahwa sekarang ini banyak tata cara pakai pernafasan, pakai wirid, silahkan, nggak ada yang salah itu. Cuman kalau kita ini salurannya dengan energi gelombang, energi elektromagnetik, gelombangnya gelombang suara. Ya, jadi kita mempraktekkan, ya, begitu orang mendengar suara kita dan dia itu yakin, energi itu akan masuk melalui seluruh tubuh, bisa lewat pori-pori. Gitu. Anda kedinginan itu yang merasakan kulit kita, Anda kepanasan itu merasakan kulit kita yang paling luar. Nah, disitulah masuknya energi. Dengan Anda yakin energi itu masuk, Anda bisa merasakan. Apa yang dirasakan saat energi itu masuk? Ya, itu biasanya badan terasa hangat. Ya, tapi energi itu apa mesti hangat? Belum tentu. Bisa dengan sejuk juga bisa. Kayak dispenser itu bisa panas, bisa dingin. Bahkan tidak terasa pun bisa terjadi. Tetapi yang penting adalah perubahan. Setelah melakukan transfer energi, perubahan itulah yang dihitung, bukan prosesnya. Proses banyak, tapi yang penting adalah hasil dari transfer energi itu. Nah, ini saya sampaikan sangat penting. Ya, saya dari Jerman pernah, dari Taiwan pernah, dari Hong Kong pernah, Malaysia pernah. Hanya memegang begini, ya, kita berdoa bersama, kemudian merasakan energi di dalam tubuh itu ngalir. Nah, yang dia rasakan tuh anget, kemudian keluar keringat, ya, keluar keringat, kemudian energi itu dipegang di dada atau di punggung, ya, di mana saja sama saja, nanti akan mengalir ke seluruh tubuh. Syaratnya apa? Hanya ikhlas. Kalau orang yang sifatnya budaya, ikhlas itu yakin sembuh-sembuh itu. Tapi beda dengan orang kultur. Nanti jangan-jangan nggak sembuh. Nanti jangan-jangan, lah ini yang jangan-jangan ini orang kultur. Tapi kalau orang budaya sembuh-sembuh. Gitu. Karena ini logikanya juga ada. Ya, kita nggak pakai mantra apa, udah. Jangankan kok kita tanya, kamu keyakinannya apa, kepercayaannya apa. Kadang tanya namanya saja enggak. Taunya laki apa perempuan gitu kan. Gitu. Udah enggak. Tuhannya adalah sama. Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anunya begitu. Nah, untuk mempertajam energi tadi, ya, itu mungkin misalkan proses, ya, nanti ikutin
dari saya akan melakukan zoom yang bisa Anda ikuti, mungkin seminggu bisa 2 atau 3 kali. Silahkan Anda mengikuti, kemudian Anda merasakan energi itu sendiri. Kalau itu nanti sudah bisa, Anda itu juga nggak tergantung kepada saya, tidak tergantung kepada orang lain. Anda nanti bisa sendiri, nanti Anda bisa menularkan ke orang lain lagi. Jadi kita ngajarin untuk pintar, untuk mengakses energi. Ya, bedanya begini. Kalau kita umat beragama, saat kita menjalankan sembahyang, silahkan sembahyang sesuai dengan kepercayaan, ya, keyakinan masing-masing. Saat berdoa, silahkan berdoa, ya kan? Saat membaca ini itu silahkan membaca ini itu. Tetapi saya mengingatkan, berilah kesempatan kepada diri Anda sendiri untuk sejenak, ya, menerima dengan tenang, hening, meneng, diam, untuk menerima energi. Kalau Anda masih mengucapkan sesuatu, energi bersimpangan. Ini bedanya di situ. Jadi yang lagi sembahyang, setelah sembahyang berdoa silahkan, tapi beri kesempatan kepada diri sendiri untuk menerima energi. Yakin itu energi bisa dirasakan. Saya nerapi orang, saya pegang ujungnya sini itu sampai ujung kaki terasa. Saya tunjuk di sini itu sampai bawah juga. Karena apa? Ini mata rantai yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi syaratnya apa? Ikhlas saja. Kalau Anda ikhlas, berarti bisa menerima energi. Jadi tidak salah ya. Ya Tuhan, ya Allah, berilah kesembuhan, hilangkan COVID-19, itu doa semua. Silakan. Tapi bangsa kita mewarisi mewarisi pendahulu kita, bahwa kita itu sebenarnya sudah bisa menerima nur ilahi itu. Di sini banyak anak indigo, anak bidang teknologi, ya. Nah, yang khusus kepada kita, yang kita terima itu khusus untuk energi penyembuhan, bukan yang lain. Silahkan kalau hubungi saya, gimana sih merasakan energi itu secara jarak jauh. Ini gelombangnya gelombang suara. Anda dengar suara saya dengan keyakinan, itu energi akan masuk. Saya sendiri dulu juga saya nggak belajar itu. Tapi ini bisa dirasakan. Ini mengenai energi supaya lebih dalam aninya itu. Nah, sumbernya itu dari mana? Ini rahasia Tuhan itu kalau sudah bisa diakses, itu ilmiah. Saya lebih dulu mendapatkan ini, kemudian Mas Tio mengikuti jejak saya bukan gurunya, dia hanya saya kasih petunjuk, dia bisa sendiri. Teman lain ya juga bisa sendiri. Jadi di sini nggak ada guru, nggak ada. Saya hanya lebih duluan daripada Mas Tio. Nah, sekarang kita tiap hari itu ngurusin orang yang membutuhkan energi. Nah, Pak Masdi ini juga menerima energi, ya, tapi dalam bentuk lain, ya kan? Dalam bentuk lain, mungkin dengan kejawennya yang sangat kental, ya nggak keliru. Banyak orang sembuh juga dengan Pak Masdi ini. Bukan mistik, bukan. Ini supranatural, kita nggak pakai apa-apa. Gitu. Tapi dikaitkan dengan sains, ya, itu dengan logika, ya, itu kita bisa mempertanggungjawabkan. Jadi spiritual yang dikaitkan dengan sains, ya, berarti bisa dipelajari
oleh orang lain. Jadi kalau misalkan di sana ada prana, ada reiki, ada apa lagi itu, nah kan itu banyak, ya silahkan aja. Cuman yang lewat saya dan teman-teman dan nanti yang ada di lereng Lawu Tawangmangu sana, itu hanya ikhlas saja, itu akan mengalir energi. Ini yang sangat penting. Apa? Ini sudah disesuaikan dengan zaman. Secara digital ini sudah harus saya terapi jarak jauh, mulai nyoba 12 orang itu terasa semua. Nanti saya ulangi lagi, mulai minggu depan silahkan hubungi saya untuk ikut virtual terapi jarak jauh. Yaitu tadi, karena yang disasar oleh COVID-19 kita nggak tahu, nggak ada kriterianya. Gitu Pak Tio. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, itu untuk menghadapi kondisi-kondisi yang kita tidak bisa prediksikan, apakah kita bisa kena COVID ataukah tidak, kita tidak pernah bisa tahu. Karena kita nggak mampu untuk melihat virus itu gimana, kapan itu bisa menyentuh kita nggak akan pernah tahu. Nah, untuk itu perlu tindakan preventif dari kita sendiri. Bagaimana kita mampu untuk merasakan kehadiran energi itu ke dalam tubuh kita. Energi itu akan melindungi kita, dan energi itu akan tidak perlu kita ajarin energi. Begitu energi masuk, dia akan bekerja secara otomatis. Di mana sakit apapun sakitnya, itu bisa tersembuhkan dari energi. Dan itu sudah saya alami, kita buktikan, kita menerapi orang lain, dia sakit apapun. Namun yang untuk menjadi catatan, kesembuhan bukan dari saya. Semua dari keikhlasan kita. Semuanya itu adalah proses dari Tuhan sendiri. Jadi saya bukan siapa-siapa. Dan itu nanti setiap kali kita melakukan terapi, dalam tahapan tertentu yang kita terapi juga bisa menerapi orang lain lagi. Itu proses sebetulnya dari rasa ikhlas kita terhadap kuasa Tuhan. Mungkin itu yang saya tambahkan. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa kita sebenarnya bukan siapa-siapa kita ini. Ya, yang hebat, yang maha kuasa, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat hidayah adalah yang lagi menderita. Kita hanya sebagai salurannya saja. Ya, jadi kita tidak ada target berapa kali orang terapi sembuh atau tidak, bahkan sampai berapa rupiah yang saya terima. Enggak ada sebetulnya itu. Semua terserah aja. Ya, inilah prinsip kita. Mungkin Pak Masdi mau menambahkan. Sudah cukup. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi saya ulangi bahwa proses penyaluran energi ini saya mengajak kepada Anda semua untuk kembali ke jalan Tuhan. Ayo kita pakai vaksin spiritual. Kalau Anda nggak bisa, saya siap membantu, tapi dengan cara saya. Syaratnya hanya sederhana, ikhlas. Ya, Anda mau mencari kesembuhan, banyak jalannya. Ya, banyak jalan menuju rumah, jalan banyak untuk kesembuhan. Tapi saya ingatkan, jangan sekali-kali musyrik atau syirik. Nah, kalau kita supranatural udah nggak pakai apa-apa. Anda kontak saya tiap hari itu ngurusin orang yang terapi jarak jauh, dari teman yang kenal atau yang tidak kenal, atau sudah lompat sekian, akhirnya telepon dengan saya, yang 25 tahun minum obat akhirnya sembuh dan dia bisa sendiri. Nah, itulah yang kita harapkan.
Ya, ini jadi saya mempertegas vaksin spiritual salah satu alternatif untuk mengatasi COVID-19. Matur nuwun, sampai ketemu di episode selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Nuwun.